Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan jiwa pada Nona M dengan harga diri rendah. Dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Pengkajian dilihat dari identitas klien, inisial Nona M, umur 32 tahun, informan klien, tanggal pengkajian 23 Oktober 2020, nomor rekam medik 234XXX, alasan masuk, pasien diantar ayahnya ke rumah sakit jiwa karena sering menyendiri dan berbicara sendiri. Faktor predisposisi: 1. Pernahkah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Jawabannya tidak pernah. Pengobatan sebelumnya tidak pernah. Yang ketiga, aniaya fisik tidak pernah, aniaya seksual tidak pernah, penolakan pernah menjadi korban, kekerasan dalam keluarga tidak pernah, tindakan kriminal tidak pernah. Penjelasan nomor 1, 2, dan 3. Klien bernama Nona M, usia 32 tahun, tempat tinggal di Pelaju. Klien diantar ayahnya ke rumah sakit jiwa karena sering menyendiri dan berbicara sendiri. Klien belum pernah masuk rumah sakit jiwa sebelumnya. Klien berkali-kali mengalami penolakan saat melamar pekerjaan, masalah keperawatan, kerusakan interaksi sosial. Yang keempat, adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Jawabannya tidak pernah. Tidak ada masalah keperawatan. Yang kelima, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Klien sering melamar pekerjaan tapi tidak satu pun diterima. Masalah keperawatannya, kerusakan interaksi sosial. Selanjutnya, pengkajian fisik. Yang pertama, tanda vital. Tekanan darah didapatkan 110/70 mmHg, nadi 66 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Tinggi badan 150 cm, berat badan 45 kg. Keluhan fisik tidak ada, masalah keperawatan tidak ada masalah keperawatan. Psikososial, yang pertama genogram. Genogram, klien masih tinggal dengan orang tua. Penjelasannya, klien adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Klien belum menikah dan masih tinggal bersama ayah dan ibunya, sedangkan adik pasien telah menikah dan tinggal bersama keluarganya. Pasien kuliah sampai S2 dengan gelar akademik cum laude. Sampai saat ini pasien belum bekerja meskipun telah berkali-kali melamar pekerjaan. Berbeda dengan adiknya yang hanya tamat S1, saat ini adiknya telah memiliki jabatan yang baik di salah satu perusahaan. Hal tersebut selalu menjadi buah bibir orang tuanya yang merasa telah menyekolahkan anaknya dengan tinggi, namun hingga saat ini belum bekerja dan menikah. Ayah klien adalah orang yang otoriter, banyak menuntut kepada anak-anaknya. Ayahnya selalu membanding-bandingkan pasien dengan adiknya, terutama saat adiknya datang ke rumah. Masalah keperawatannya, coping keluarga tidak efektif. Selanjutnya, pengkajian konsep diri. Yang pertama, gambaran diri. Klien mengatakan menyukai semua bagian tubuhnya, namun ia hanya tidak menyukai bentuk tubuhnya yang pendek, yang ia anggap menjadi penyebab tidak disukai laki-laki. Identitas, klien adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Selanjutnya, pengkajian dalam peran. Klien lebih banyak berada di belakang barisan saat kegiatan di ruangan dan mengatakan tidak bisa saat diminta melakukan kegiatan. Ideal diri, pasien mengatakan bahwa seharusnya ia mendapat pekerjaan dan karir yang baik saat latar belakang pendidikannya saat ini. Harga diri, klien mengatakan malu dan merasa sedih karena sampai saat ini belum memiliki pekerjaan dan menikah. Saat diajak bicara, pasien lebih banyak diam dan menunduk. Masalah keperawatannya, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Selanjutnya, hubungan sosial. Orang yang berarti menurut klien adalah keluarga. Peran serta dalam
kegiatan kelompok atau masyarakat, klien tidak pernah mengikuti kegiatan di masyarakat, hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, klien malu karena sampai saat ini belum memiliki pekerjaan dan menikah. Masalah keperawatan, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Selanjutnya pengkajian spiritual, nilai dan keyakinan. Klien yakin dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Kegiatan ibadah, klien jarang melakukan ibadah sholat, hanya saat sedang ingat saja. Masalah keperawatan, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya pengkajian status mental. Yang pertama itu penampilan. Secara penampilan, cara berpakaian tidak seperti biasanya. Pengkajian penampilannya, cara pakaian tidak seperti biasanya. Masalah keperawatan, tidak ada masalah keperawatan. Pengkajian pembicaraan, lambat. Klien lebih banyak diam, menunduk saat diajak bicara. Masalah keperawatan, harga diri rendah. Aktivitas motorik, lesu. Klien terlihat lesu dan selalu menyendiri. Masalah keperawatannya, coping individu tidak efektif. Pengkajian alam perasaan, sedih. Klien mengatakan sedih karena tidak memiliki pekerjaan dan belum menikah. Masalah keperawatan, gangguan harga diri rendah. Efek tumpul, klien mengatakan sedih karena tidak memiliki pekerjaan dan belum menikah. Masalah keperawatan, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Pengkajian interaksi selama wawancara, kontak mata tidak ada. Klien hanya menunduk dan saat diajak bicara dan tidak ada kontak mata. Masalah keperawatannya, kerusakan interaksi sosial. Persepsi, pendengaran, klien saat dibicara tidak fokus dengan perawat dan pasien selalu bicara sendiri. Masalah keperawatannya, kekurangan interaksi sosial. Proses pikir, sirkumstansial, klien tidak langsung menjawab saat diajak bicara dan kadang berbelit-belit. Masalah keperawatannya, kerusakan komunikasi verbal. Isi pikir, tidak ada masalah keperawatan. Waham juga tidak ada masalah keperawatan. Tingkat kesadaran, klien memiliki tingkat kesadaran yang baik, mampu mengenali waktu, tempat, dan orang. Masalah keperawatannya, tidak ada masalah keperawatan. Memori, tidak ada masalah keperawatan. Tindakan konsentrasi dan berhitung, mudah beralih. Klien tidak fokus saat bicara dan mudah beralih ke tempat lain. Masalah keperawatan, kerusakan komunikasi verbal. Kemampuan penilaian, gangguan ringan. Klien dapat menilai mana yang bersih dan mana yang kotor. Tidak ada masalah keperawatan. Daya tilik diri, pasien mengingkari penyakit yang diderita. Klien tidak menyadari kalau dirinya mengalami gangguan jiwa. Masalah keperawatannya, gangguan daya tilik diri. Kebutuhan persiapan pulang dari makan, tidak ada masalah keperawatan. BAB tidak ada masalah. Mandi tidak ada masalah. Pakaian berhias tidak masalah. Tidur siang 1 sampai dengan 2 jam. Tidur malam 8 sampai 10 jam. Kegiatan sebelum dan kegiatan sesudah tidur tidak ada. Penggunaan obat juga tidak ada. Penilaian pemelihara kesehatan, perawatan lanjutan iya. Kegiatan di dalam rumah, mempersiapkan makanan, menjaga kerapian rumah, mencuci pakaian. Kegiatan di luar rumah tidak ada. Klien melakukan semua kegiatan seperti biasa sebelumnya, sebelum mengalami gangguan harga diri rendah. Masalah keperawatannya, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya pengkajian mekanisme coping, adaptif tidak ada. Untuk maladaptif, menghindar, sering menyendiri. Masalah keperawatannya, coping individu tidak efektif. Untuk pengkajian masalah psikososial dan lingkungan,
Masalah dengan dukungan kelompok spesifik, klien kesulitan berada di suatu kelompok karena komunikasi yang sulit dan merasa malu. Selanjutnya, masalah hubungan dengan lingkungan spesifik, klien tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain atau lingkungan. Masalah dengan pendidikan spesifik, klien menyelesaikan sekolah dengan lulusan S2. Masalah dengan pekerjaan, klien sering melamar pekerjaan tapi tidak pernah diterima. Untuk masalah keperawatannya, coping individu tidak efektif. Untuk pengetahuan kurang tentang klien mengetahui kalau sedang berada di rumah sakit tapi tidak tahu kalau di rumah sakit jiwa. Masalah keperawatannya tidak ada masalah keperawatan. Untuk analisa data didapatkan DS. Yang pertama, klien mengatakan malu dan merasa sedih karena sampai saat ini belum bekerja dan menikah. Klien mengatakan tidak menyukai bentuk tubuh yang pendek yang menyebabkan lelaki tidak menyukainya. Adapun DO, saat diajak bicara, klien lebih banyak diam dan menunduk. Klien sering menyendiri. Klien lebih banyak berada di barisan belakang saat kegiatan ruangan. Klien tidak melakukan kegiatan. Klien sering berbicara sendiri. Masalah keperawatannya, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Untuk analisa data yang kedua, DS, klien mengatakan ayahnya sering membanding-bandingkan dengan adiknya. Untuk DO, klien selalu menjadi buah bibir orang tua yang merasa menyekolahkan tinggi namun saat ini belum bekerja dan menikah. Ayah klien adalah seorang yang otoriter dan banyak menuntut. Ayah klien selalu membanding-bandingkan dengan adiknya yang sudah menikah dan bekerja. Masalah keperawatannya, coping keluarga tidak efektif. Untuk analisa data yang ketiga, pasien mengatakan sering melamar pekerjaan namun selalu ditolak dan tidak diterima. Untuk DO, klien hanya menunduk saat diajak bicara, tidak ada kontak mata. Saat diajak bicara, klien tidak fokus, klien kesulitan berada di suatu kelompok, klien tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain ataupun lingkungan, klien terlihat lesu dan sering menyendiri. Masalah keperawatannya, kerusakan interaksi sosial. Untuk analisa data yang keempat, DS-nya, klien mengatakan dia berada di rumah sakit tetapi tidak tahu kalau rumah sakit jiwa. Untuk DO-nya, wajah klien tampak bingung. Untuk masalah keperawatannya, gangguan gaya tilik diri. Untuk analisa data yang kelima, DS-nya, klien mengatakan tidak percaya diri. Untuk DO-nya, klien tidak langsung menjawab saat diajak bicara. Klien bicara berbelit-belit, tidak fokus saat dibicara, mudah beralih ke tempat lain saat diajak bicara. Untuk masalah keperawatannya, kerusakan komunikasi verbal. Untuk analisa data yang keenam, DS-nya, klien mengatakan tidak menyukai bagian tubuhnya yang pendek sehingga menyebabkan laki-laki tidak menyukainya. Untuk DO-nya, klien tampak lesu, klien tidak bersemangat, klien kurang berminat dalam melakukan aktivitasnya, klien tampak menyendiri. Untuk masalah keperawatannya, coping individu infektif. Daftar masalah keperawatan. Yang pertama, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Yang kedua, coping keluarga tidak efektif. Tiga, kerusakan interaksi sosial. Yang keempat, gangguan gaya tilik diri. Yang kelima, kerusakan komunikasi verbal. Dan yang keenam, coping individu inefektif. Diagnosa keperawatannya, gangguan konsep diri, harga diri rendah berhubungan dengan coping keluarga tidak efektif. Aspek medik, diagnosa medik, skizofrenia. Untuk terapi medik, yang pertama kloropemazin atau CPZ 3 kali 100 mg. Yang kedua haloperidol atau HP 3 kali 5 mg. Untuk yang ketiga trihexyphenidyl atau THP 3 kali 2 mg. Adapun rencana keperawatannya, yang pertama
Untuk diagnosa gangguan konsep diri, harga diri rendah, tujuan umumnya klien mempunyai harga diri. Untuk TUP-nya, klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Adapun kriteria evaluasi, setelah dilakukan beberapa kali interaksi, klien menunjukkan ekspresi wajah bersahabat, menunjukkan rasa senang, adanya kontak mata, mau berjabat tangan, mau menyebutkan nama, mau menjawab salam. Klien mau duduk berdampingan dengan perawat, mau mengutarakan masalah yang dimiliki atau yang dihadapi. Adapun intervensi keperawatannya, membina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, sapa klien dengan ramah, baik verbal maupun non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan, tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai klien. Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji, tunjukkan sikap empati dan menerima klien, beri perhatian dan diperhatikan kebutuhan dasar klien. Adapun intervensi yang kedua, diskusikan dengan klien tentang aspek positif yang dimiliki klien, keluarga dan lingkungan, kemampuan yang dimiliki klien. Bersama klien buat daftar tentang aspek positif klien, keluarga, lingkungan, kemampuan yang dimiliki klien, beri pujian yang realistis, hindarkan memberi penilaian yang negatif. Adapun implementasi yang dilakukan pada Nona M pada pertemuan pertama, yaitu membina hubungan saling percaya. Yang pertama, menyapa klien dengan nama baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, memperkenalkan diri dengan sopan, menanyakan nama lengkap klien dan nama yang paling disukai klien, menjelaskan tujuan pertemuan dan menunjukkan sikap empati dan menerima pasien apa adanya. Evaluasi dari pertemuan yang pertama ini, untuk S-nya, klien menyebutkan nama Nona M, klien mengatakan ingin berbincang-bincang. Untuk O-nya, objektifnya, klien cukup kooperatif, kontak mata masih tidak ada. Klien menunjukkan ekspresi wajah bersahabat, klien menunjukkan rasa senang, klien mau berjabat tangan, klien mau duduk berdampingan dengan perawat, klien mengutarakan masalah yang dihadapi. Untuk A, TUK 1 tercapai, klien mampu membina hubungan saling percaya, klien sudah mulai berbicara dengan perawat tentang kegiatan harian. Untuk P-nya, planning, adapun pada pasiennya, anjurkan klien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Untuk perawatnya, lanjutkan SP2 untuk melatih klien dengan mengidentifikasi aspek positif dan kemampuan yang dimiliki dan mengevaluasi SP1 lagi, yaitu BHSP. Untuk pertemuan kedua, implementasi yang dilakukan adalah klien dapat mengidentifikasi aspek positif dan kemampuan yang dimiliki. Yang pertama itu mendiskusikan kemampuan aspek positif keluarga dan lingkungan yang dimiliki klien. Kedua, bersama klien membuat daftar harian. Aspek positif klien, keluarga dan lingkungan, kemampuan klien yang dimiliki, mengutamakan memberi pujian yang realistik dan hindarkan dari penilaian yang negatif. Untuk evaluasi pada pertemuan yang kedua, untuk S-nya, subjeknya, klien mengatakan aspek positif yang dimilikinya, klien mengatakan aspek positif yang dimiliki keluarganya, klien mengatakan kemampuan yang dimiliki seperti menyapu, merapikan tempat tidur, dan mencuci piring. Untuk objek, klien kooperatif saat diajak bicara, kontak mata sudah ada, emosi stabil, klien tanpa antusias menyebutkan aspek positif dalam dirinya, klien tanpa antusias menceritakan kemampuan yang dimilikinya. Untuk A, masalah TUK 2 tercapai,
klien mampu membina hubungan saling percaya. Klien sudah mulai bicara dengan perawat tentang yang dideritanya. Klien mampu menceritakan aspek positif di dalam dirinya dan keluarga. Klien menceritakan kemampuan yang dimiliki seperti menyapu, merapikan tempat tidur, dan menyuci piring. Untuk planning pada klien, anjurkan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian dan planning perawat. Lanjutkan SP3, yaitu klien dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mengevaluasi SP2 tadi. Adapun implementasi yang dilakukan pada hari ketiga, yaitu klien dapat menilai kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan. 1. Mendiskusikan dengan klien kemampuan yang dapat dilaksanakan. Yang kedua, mendiskusikan kemampuan yang dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Adapun evaluasi S yang didapatkan, klien mengatakan aspek positif yang dimiliki. Klien mengatakan melakukan kemampuan yang dimilikinya seperti menyapu, merapikan tempat tidur, dan mencuci piring. Untuk objek, klien kooperatif saat diajak bicara, kontak mata sudah ada, emosi stabil, klien tanpa antusias menyebutkan aspek positif dengan dirinya, klien tanpa antusias menceritakan kemampuan yang dimilikinya dan mempraktikannya. Untuk yang ketiga ini tercapai, klien mampu membina hubungan saling percaya, klien sudah mulai berbicara dengan perawat tentang yang dideritanya, klien mampu menceritakan aspek positif di dalam diri dan keluarganya, klien mempraktikkan kemampuan yang dimilikinya seperti menyapu, merapikan tempat tidur, dan mencuci piring. Untuk planning, anjurkan klien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Untuk perawat, lanjutkan SP untuk melatih kegiatan menilai kemampuan yang dimiliki untuk dilaksanakan. Mengevaluasi SP2. Mengevaluasi SP yang ketiga. Baiklah, itu tadi penjelasan asuhan keperawatan pada Nona M dengan gangguan konsep diri, harga diri rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.